Selamat pagi dan salam pendidikan untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan pelajar, guru, maupun orang tua. Banyak siswa yang mengeluhkan tentang banyaknya tugas. Di sisi lain, guru juga memiliki target pembelajaran yang harus dicapai. Dan di rumah, orang tua juga merasakan dampaknya. Apakah pembelajaran saat ini benar-benar bisa membantu siswa dalam memahami pelajaran? Ataukah siswa hanya sibuk mengejar deadline tugas? Nah, untuk membahas hal ini, telah hadir bersama kita seorang guru, orang tua, dan siswa. Mari kita mulai diskusi hari ini. Baik, mari kita mulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Selvi sebagai moderator, dan di sini ada guru, orang tua, dan juga siswa. Silakan. Saya Gita sebagai guru. Dan saya Nanda sebagai orang tua siswa. Dan saya Rizky sebagai siswa. Baik, mari kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Saya tujukan kepada Ibu Guru. Mengapa sih siswa sekarang itu sering diberikan tugas yang banyak? Terima kasih. Sebenarnya tugas diberikan bukan untuk membebani siswa menjadi stres, pusing kayak gitu. Sebenarnya tugas diberikan di rumah untuk siswa memahami materi yang sudah diajarkan di sekolah, terus untuk melatih siswa untuk tanggung jawab juga, dan memahami apa yang telah dipelajarkan di sekolah. Berarti tugas dianggap penting ya? Tentu saja penting, tetapi tugas seharusnya membantu siswa belajar, bukan hanya menjadi beban. Sekarang banyak siswa menganggapnya tugas itu biar cepat selesai gitu, padahal mereka nggak ngerti gitu apa makna tugas itu. Silakan mungkin bisa dijelaskan menurut pandangan dari siswa. Kalau menurut saya kan sebagai siswa, kadang kan kita itu kan ngerasa tugas itu suka datang terus-menerus gitu. Jadi hampir setiap hari tugas mulu. Contohnya kan hari Senin bahasa Indonesia, terus IPA, terus MTK, terus bahasa Inggris. Itu tuh jadi satu dalam satu hari tuh. Jadi kita tuh kayak gak ada waktu gitu buat main gitu. Kan soalnya saya juga kan orang tua gitu, suka minta tolong bantuin gitu. Apakah menurut kamu itu sulit? Enggak sih, cuman kan kalau untuk jadwalnya kan anak-anak kan biasanya kan main gitu kan, tugas juga harus dikerjain gitu. Secepatnya kalau bisa sih saya kerjain. Betul sekali ya, Bu. Saya juga sering melihat gitu kan, kayak si anak tuh kayak kurang tidur gitu kan. Jadi tidurnya itu selalu larut malam sekali gitu kan. Karena apa? Karena dia tuh mengerjakan tugas gitu kan. Jadi emang menurut saya itu agak sedikit gimana gitu kan. Wah, ternyata orang tua juga merasakan dampak dari siswa yang diberikan banyak tugas ini ya. Oh ya tentu saja ya, kami juga sebagai orang tua gitu kan kayak ingin anak tuh rajin belajar gitu kan. Nah tapi kami juga kasihan gitu kan melihat jam tidurnya gitu kan selalu larut malam gitu kan. Jadi melihat anak tuh selalu lelah sekali gitu ya, saya yang melihatnya juga. Kadang kan mereka tuh ya setelah pulang sekolah itu tuh mereka tuh harus masih mengerjakan tugas. Kadang itu tuh sampai malam sekali. Jadi akibatnya tuh istirahat mereka tuh kurang gitu ya. Nah, apakah Anda sebagai orang tua ini suka membantu tugas-tugas dari anak-anak? Ya kadang iya gitu kan, karena kan apalagi kalau misalkan tugasnya itu terlalu sulit atau terlalu banyak, karena kan anak juga kadang suka agak mengeluh ya gitu, meskipun emang itu bukan pekerjaan orang tua juga mungkin ya, tapi kami juga sebagai orang tua kayak paham lah gitu ya. Jadi menurut saya pendidikan itu tuh bukan sekadar kayak siapa yang paling banyak untuk mendapat tugas itu kan, dan juga yang lebih penting adalah si anak tuh apakah mereka tuh benar-benar memahami pelajaran tersebut gitu kan. Saya setuju juga dengan itu. Sekarang guru juga mulai mencoba untuk pembelajaran yang lebih kreatif. Contohnya seperti apa, Bu? Misalnya diskusi kelompok, terus video pembelajaran, terus praktek langsung, kuis interaktif. Karena sebenarnya setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Ada siswa yang lebih cepat dari pemahaman materi penjelasan, ada juga yang lebih mudah dengan praktek. Kalau pembelajarannya seperti itu saya bisa jadi lebih semangat, Bu. Kenapa sih bisa jadi lebih semangat gitu? Karena kan jadi gini, suasana belajarnya jadi nggak bikin bosan atau jenuh gitu. Kalau cuma nyatet doang, terus dikasih tugas, jadi siswa kayak cepat bosan sama jenuh. Tapi kalau ada kayak kuis gitu, video interaktif gitu, siswa tuh jadi lebih asik, seru gitu, moodnya lebih naik. Memang benar, guru sekarang dituntut lebih kreatif agar siswa tidak bosan. Tapi ya kalau menurut saya komunikasi antara guru dan siswa juga lebih penting sih Bu gitu.
Bagaimana maksudnya? Boleh dijelaskan dengan lebih detail? Iya, jadi kadang ya Bu, eh, guru tuh menganggap siswa itu malas gitu kan. Padahal sebenarnya siswa itu kelelahan gitu kan Bu. Jadi kan beda ya, kayak guru mungkin taunya siswa tuh di kelas gini gini gini. Padahal di rumah juga mereka tuh berusaha sebenarnya gitu ya, kayak iya. Nah jadi sebaliknya, jadi siswa juga kadang tidak memahami tuh tujuan tugas yang diberikan guru itu apa sebenarnya gitu. Kita juga tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi ya. Nah, menurut kalian semua nih ya, apakah gadget membantu atau justru menghambat proses belajar? Kalau menurut saya ya, tergantung gimana penggunaannya. Gadget bisa membantu siswa mencari informasi sama materi pembelajaran, tapi jika tidak terkontrol, malah siswa justru lebih fokus bermain game, bermain sosial media, yang mengganggu sama pelajaran. Jujur ya, kalau menurut saya kan HP itu bisa mengganggu waktu belajar gitu. Sama juga bikin penurunan fungsi otak gitu, jadi peningkatkan rasa malas. Kenapa nih? Soalnya kan biasanya kan kalau lama-lama main HP nih, kita tuh jadi gak mau ngerjain PR gitu. Karena kan ya dari notifikasi ya pasti Ya, kamu ya. pasti. Ya. Awalnya buka HP tuh ya kayak ke orang tua bilangnya tuh cuma mau cari materi ya, Iya. padahal akhirnya tuh kayak Main bermain game game terus. gitu Bu, gitu si anak tuh. Karena tuh jadi kecanduan. Betul sekali. Sekolah juga sekarang perlu mengajarkan literasi digital agar siswa bisa menggunakan teknologi dengan baik. Nah, itulah tantangan pendidikan sekarang ya. Kayak orang tua juga harus ikut sebenarnya untuk mengawasi penggunaan gadget di rumah. Kadang kan ini contohnya ya, belajarnya mah sebentar gitu kan. Nah, tetapi aduh bermain gamenya lama. Terus kayak hobinya tuh nipu orang tua banget gitu kan. Kayak bilangnya cari materi padahal kan aduh bermain game gitu ya. Betul. Kalau boleh jujur, kita semua pasti pernah muda kan ya, pernah jadi anak sekolahan. Siapa di sini yang pernah mengumpulkan tugas dalam waktu 5 menit sebelum deadline? Pernah nih, kan sering nih kayak gini pasti banget. Pantas saja kalau saya tanya jawabannya siswa langsung, sebentar Bu, masih loading, kayak gitu. Iya. Kalau di rumah ya kadang jam 11 malam itu suka masih berisik gitu. Jadi kayaknya masih main HP gitu kan, main gadget si anak ini. Beliau ini. Karena emang kan inspirasi itu datangnya di malam hari gitu, biar cocok. Atau mungkin karena siangnya sibuk main HP. Ya. Soalnya kan malam tuh suka kepikiran banyak gitulah. Banyak yang masuk ke otak. Apa itu? Kamu mah beliau nih. Baik, sekarang kita akan masuk ke solusi ya. Nah, bagaimana sih cara menciptakan pembelajaran yang efektif, Bu? Guru harus memberikan tugas yang lebih bermakna, bukan hanya sekedar banyak, misalnya tugas observasi, proyek kelompok, atau presentasi yang lebih melatih kreativitas siswa. Sebenarnya ya orang tua juga harus mendukung gitu kan, kayak anak tuh belajar di rumah. Jadi mereka tuh bukan hanya memarahi aja ketika nilai si anak tuh jelek, tetapi mereka juga ya harus kayak mendukung. Dan soalnya kan anak tuh ya bukan harus dikekang-kekang banget ya kalau soal itu, soal pelajaran atau misalkan apa. Kalau misalkan kita terlalu ngekang gitu kan, yang ada mereka tuh kayak makin frustasi ya mungkin Bu, kayak betul. iya jadi tekanan gitu buat mereka nya. Kalau dari aku sih kita tuh kan harus disiplin gitu, harus bisa ngatur waktu. Terus kita tuh jangan bergantung mulu sama gadget tiap hari teh. Berarti semua pihak memiliki peran masing-masing yang penting ya. Ya betul. Yes. Yes, Benar. betul sekali. Pendidikan yang baik harus melibatkan kerjasama antara guru dan orang tua serta siswa. Dari diskusi kita kali ini, kita dapat memahami bahwa pembelajaran yang efektif bukan tentang dari banyaknya tugas, tetapi pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang membuat siswa berpikir kreatif, memahami materi, dan tetap memiliki semangat yang baru. Guru harus jadi pembimbing, bukan hanya pemberi tugas. Orang tua juga perlu mendukung proses perkembangan belajar siswa. Dan siswa juga harus bertanggung jawab dengan proses belajarnya sendiri.